Ibu Winai. Selamat pagi Bu Winarsi. Selamat pagi Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu atas waktu yang diberikan, karena beberapa hari ini saya itu sebenarnya dari kemarin ingin menghadap Bu, cuman Ibu kan sibuk dengan kegiatannya. Nah, terima kasih hari ini sudah meluangkan waktu untuk kami dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Semoga nanti dalam kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kami dan mungkin nanti bisa juga bermanfaat bagi rekan-rekan yang lainnya. Ini langsung mau nih Bu, kita mulai. Ini Bu, untuk perihal kegiatan kami ini setelahnya mewawancarai kepala sekolah atau pimpinan yang ada di sekolah perihal masalah kasus-kasus yang dalam artian bukan kasus yang istilahnya melibatkan kemana-mana gitu, tapi dalam hal yang selama ini dihadapi pimpinan di sekolah. Nah, selama ini Bu Winarsi menjadi kepala sekolah di Kuningan 4 untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Ini berikut Bu, prosesnya bagaimana? Kita bicara ke dilema etika itu sendiri. Dilema etika itu memang situasi di mana keduanya benar, tetapi kita kadang bertentangan dalam pengambilan keputusan. Maka kita harus betul-betul berpegang pada satu diantaranya adalah keadilan, kebenaran, juga tanggung jawab, dan tidak terlepas dari hal-hal yang penting seperti berpikir tentang risiko yang sangat minim untuk pengambilan tersebut. Nah, sekiranya itu Bu, ini kan tadi berbicara dengan dilema etika benar dengan benar dan rujukan moral benar dengan salah. Nah, cara jenengan ini bisa membedakan ini dengan seperti Bu, cara jenengan Bu? Saya itu cara membedakan atau mengambil keputusannya itu sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang mendasar. Jadi yang sangat mendasar, yang betul-betul istilahnya berpijak pada aturan yang ada. Jadi tidak hanya maunya kita, maunya seperti ini, tidak. Tapi walaupun berpijak dengan peraturan yang ada, kita tetap dengan rasa cinta, kasih sayang, juga toleransi dan tanggung jawab. Kalau itu Bu melihat, oh ini Pak Evi, ini Bu Astri, ini Bu Wiwi, mungkin dari segi usia atau mungkin segi gender, itu menurut Bu Win apa melihat seperti itu juga enggak? Ini guru senior ini guru anyar ini, berarti aku harus seperti ini ya? Kalau itu tentang aturan, menyangkut hal-hal yang prinsipil, itu saya tidak memandang ya, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu maupun yang senior, yang junior. Kalau itu yang bersifat prinsip. Tapi kalau hal-hal yang tidak prinsipil, mungkin bisa ada sedikit kebijakan. Iya. Saya menghormati itu nih. Nah ini Bu, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan yang itu benar dan benar tadi, yang dalam artian kepentingan apa dilema etika itu prosesnya panjang Bu. Langkah-langkahnya. Iya, betul. Menjalankan pengambilan keputusannya Bu, belum langkahnya Bu. Sebelum langkahnya. Iya. Ya pastinya kita melihat dulu atau mengidentifikasi masalah itu ya. Kita lihat masalahnya apa, berkaitan dengan siapa, berkaitan dengan bagaimana, terus baru kita akan melangkah tindakan-tindakan apa yang harus kita laksanakan. Langkahnya diantaranya satu, identifikasi keputusan yang perlu diambil. Dengan dilema etika ini, keputusan yang harus saya ambil bagaimana, dengan juga mengumpulkan informasi-informasi yang penting
yang menyangkut hal tersebut. Juga mungkin juga mencari solusi alternatif yang bisa kita pakai sebagai pertimbangan untuk mengambil langkah. Terus biasanya itu Bu, dalam proses pengambilan carian informasi itu Bu Bin turun sendiri atau mungkin utusan guru lain atau seberapa kalau Bu ini? Saya dengan berbagai cara juga melalui istilahnya kayak investigasi ya Pak. Itu prosesnya seperti apa itu? Kita juga langsung memperhatikan hal tersebut, langsung terjun. Juga saya mungkin bertanya kepada teman-teman, tetapi tidak semata-mata untuk hal tersebut. Jadi berbagai informasi kita ambil untuk menyelesaikan. Nah, selama ini Bu, dalam proses itu hal yang paling efektif jenengan lakukan itu apa Bu dalam menangani kasus, memutuskan masalah itu paling efektif? Hal-hal yang saya anggap efektif itu yaitu saya pertama harus berpegang pada aturan yang ada. Ini nomor satu, berpegang pada aturan. Dan yang ke bawahnya lagi yaitu norma yang berlaku. Norma yang berlaku juga tentang saya ambil kebenaran. Selain norma, kebenaran, juga keadilan, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab. Jadi agar kita tidak salah dan bahkan nanti akan terjadi di waktu yang panjang terjadi perbedaan antara pengambil satu personil dengan personil yang lain. Nah, ini yang menjadi aturan pertama kan adalah sesuai peraturan yang berlaku gitu. Kalau misalkan seperti ini Bu, suatu ketika di dalam perjalanan itu guru terlambatnya itu lama sekali. Nah, ternyata setelah jenengan melakukan, berarti secara aturan salah ya karena dia terlambat. Namun setelah dalam perjalanan ternyata dia itu katakanlah menolong orang yang kepleset lah. Nah, istilahnya kalau jenengan menghadapi hal seperti itu dan delalah ada pemeriksaan pribun, istilahnya langkah-langkahnya pribun. Tadi aturan. Tapi kan aturan itu kita bisa ke bawahnya, kita cari dulu informasi yang bersangkutan. Kenapa terlambat sekian jam? Karena memang faktor yang menyebabkan keterlambatan itu hal-hal yang urgent, misalnya menolong orang, itu kan suatu kemanusiaan ya. Kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Maka ya saya sebagai pimpinan, walaupun ada pemeriksaan akan kami jelaskan secara baik dengan bukti-bukti misalnya berupa foto. Kalau misalnya itu bukan ada permasalahan, nah seandainya ada masalah suatu hari atau mungkin siang atau sore atau mungkin pada saat perjalannya pembelajaran Anda dilapori ada masalah, apakah pada saat itu juga jenengan selesaikan atau mungkin jenengan nunggu waktu atau mungkin jenengan punya jadwal hari lah, saya punya jadwal hari untuk menyelesaikan masalah itu sudah hari Jumat misalkan gitu, atau langsung hari itu jenengan selesaikan. Nah misalkan iya, langkah-langkahnya jenengan prosedurnya ini Pak, saya akan melihat dulu masalahnya apa. Kalau masalah itu urgent dan harus saya selesaikan saat itu, maka saat itu saya segera bertindak. Tetapi kalau masalah itu hal yang tidak harus diselesaikan waktu itu juga, ya saya akan mencari dulu dan berpikir untuk langkah-langkah. Prosedurnya gimana Bu? Kalau harus hari itu juga diselesaikan prosedurnya? Harus hari itu saya akan cari permasalahannya, apa masalahnya, terus saya akan berpikir bagaimana solusinya, terus siapa saja yang terlibat di dalamnya itu, terus kita akan mencari solusi. Kita cari solusi, mungkin evaluasi dan tindak lanjut untuk permasalahan. Kalau jenengan
lebih cenderung ke istilahnya hanya yang terlibat atau forum terbuka gitu? Sementara karena ini berkaitan dengan masalah kita yang terlibat, ya, mungkin suatu saat kalau ini sudah terselesaikan, Ya, sudah ada kita, gitu. ya, kita akan menyampaikan ke teman-teman yang lain agar permasalahan tersebut tidak terjadi lagi. Ini Bu, selama ini dalam menghadapi suatu masalah, apakah jenengan ini istilahnya aku nak masalah ini cerita dengan orang ini sosok figur gitu, sosok figur atau mungkin faktor-faktor yang membantu jenengan bisa menyelesaikan masalah, ada enggak? Ini Pak, kita lihat dulu masalahnya apa. Kalau masalah itu cukup pribadi, ya mungkin saya tidak akan bercerita dulu ke yang lain. Saya akan face to face dengan yang bersangkutan. Tapi kalau masalah itu bersifat kedinasan yang juga melibatkan kita sebagai kepala sekolah, mungkin atasan kita, saya akan konsultasi kepada pimpinan di atas saya. Kalau itu Bu, istilahnya figur pribadi, Saya ajak seperti ini Pak, kita sharing dulu. ada nggak si A atau si B gitu Bu? Maksudnya Ya, ada Bu, ada. ya. Dalam artian mungkin Sharing, tempat curhat panjenengan yang ya. sudah jangan percaya itu ada nih. Ada nih. Cuma tidak semua permasalahan kita. Menurut panjenengan sosok seperti itu sosok yang bagaimana Bu panjenengan? Sosok figur seperti itu. Kalau kita menyampaikan sesuatu, ya kita harus betul-betul lihat siapa orangnya, ya. Jadi tidak setiap orang kita sampaikan, dan bagaimana orang tersebut untuk bisa istilahnya ikut membantu menyelesaikan masalah ini. Jadi tidak semakin masalah memperluas, tetapi segera kita handle. Nah, ini Bu, dalam selama ini menjenengan menjalani sebagai pimpinan, ini yang terakhir ini pembelajaran atau pengalaman yang menjenengan petik dalam menyelesaikan masalah. Apakah pernah ada masalah yang tidak terselesaikan atau mungkin mengganjal di hati panjenengan, ada nggak Bu? Ya, Pengalaman atau dokumen? Ya, mungkin saat ini mungkin ada ya Pak, tapi hikmah yang saya ambil adalah kita akan sebagai pemimpin itu bijaksana dalam mengambil keputusan, bijaksana dan memperhatikan segala aspek nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Misalnya pada siapapun itu nilai-nilai, istilahnya nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan yang kita junjung tinggi itu selalu kita utamakan. Terus sebagai pemimpin, pedoman ini yang sangat penting, yaitu engaso sentrode inadil. Itu Itu Bu, satu pesan Bu untuk kami yang muda-muda dalam menghadapi masalah ini, dalam memutuskan masalah seandainya nanti kami ditunjuk sebagai atau diembani sebagai pemimpin, apa yang sebenarnya ingin dengan paling pesan apa untuk kami Bu? Yang masih muda-muda, pamikung langsung. Ini pesan saya kepada yang muda-muda, terutama anak saya Pak Edi, bahwa dalam pengambilan keputusan yang pertama kita harus bijaksana, mengutamakan keadilan, dan kita butuh keberanian dan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan. Dan yakinlah dan selalu minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi manusia yang semakin belajar untuk semakin baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga apa yang pesan yang diberikan dapat bermanfaat bagi kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Nova atas waktu yang diberikan kepada
saya untuk kemudian melaksanakan tugas yang ada di pendidikan guru penggerak, terutama ini dalam hal demonstrasi konseptual Pak, di mana kami harus mewawancarai dua kepala sekolah, satu kepala sekolah yang ada di sekolah kami dan satu kepala sekolah yang di luar sekolah kami. Nah, dari hal wawancara yang ingin saya sampaikan Pak, Pak santai saja ya Pak, Iya. mengalir mawon. Yang pertama yaitu mengenai ini Pak, mengenai kasus-kasus yang marak mungkin yang selama ini terjadi di kepemimpinan Pak Nova di SD Panggung itu ini. Nah, kiranya selama ini bagaimana cara Pak Nova untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, apakah itu istilahnya dilema etika atau rujukan moral seperti itu Pak? Kira-kira gimana Pak cara Pak Nova untuk mengidentifikasi? Kalau mengidentifikasi biasanya kita menggunakan secara wawancara dari para ibu, jadi bagaimana kondisi sekolahan, bagaimana kondisi kelas, itu adalah kita menggunakan wawancara. Jadi kita mungkin kita sharing, kemudian nanti tidak belum kita tidak mengidentifikasinya bukan spesifik dengan menggunakan catatan khusus. Enggak, istilahnya nggak pakai data-data enggak nih Pak? Ada, tapi lebih banyak kita ke komunikasi, Observasi ya, diskusi ya. Nah, itu pernah nggak Pak istilahnya sekolah jenengan kan sekolah besar, pernah nggak dalam istilahnya jenengan penggalian identifikasi itu istilahnya terjadi kesalahpahaman dalam artian itu dengan niatnya diskusi di sana penerimaannya mungkin berbeda, pernah nggak Pak? Oh, alhamdulillah enggak. Jadi kita diskusi, kita ngobrol, memang kita siapkan untuk diskusi. Jadi walaupun diskusi itu agak santai, tetap aja kita diskusi ini mengarah ke sana. Jadi tidak ada istilahnya penolakan atau apa. Jadi untuk kegiatan sekolah ini diskusinya wajar. Itu diskusinya hanya pada guru yang terlibat atau mungkin menurut panjang harus semua ini guru yang saya cari? Tidak mesti, tergantung kita maunya apa. Kalau kita masuk ke kelas ya otomatis kelas yang bersangkutan. Ya, mau ada masalah ya paling hanya beberapa. Mungkin kita bisa mempertimbangkan bahwa guru yang kelas di atas atau di kelas bawahnya yang pernah mengajar anak ini, hanya itu aja. Terus gini Pak, pernah tidak Pak, sedang dihadapkan dengan sedangkan harus mengambil keputusan dalam suatu permasalahan, namun istilahnya itu memiliki dua kepentingan dan dua kepentingan itu sama-sama benarnya Pak. Pernah mengalami itu enggak Pak? Mengalami itu sementara ini belum sih. Nah, misalkan Pak Nova suatu saat akan mengalami hal seperti itu, bagaimana caranya Pak untuk mengatasi itu? Kita sama-sama benernya, sama-sama baiknya, sama-sama perlunya. Kita harus tahu mana yang harus diutamakan dari dua-duanya. Mesti ada selisih sedikit. Jadi, ternyata yang dibutuhkan di sini. Kita perlu diskusinya. Jadi tetap aja dua pilihan itu kita tidak bisa untuk langsung dijalankan karena ada satu. Pilih aja satu dulu yang terbaik. Nah, bagaimana menghadapi satu keputusan yang sama-sama benarnya tadi yang dengan nomor 2 kali itu kira-kira gimana Pak? Pasti kan ada penolakan dari ya mesti rekan-rekan. Otomatis hanya kita yakinkan teman yang semuanya tadi yang memiliki keinginan yang harusnya harus tercapai dengan keinginan yang ada yang harus kita laksanakan. Jadi kita yakinkan bahwa ini dulu bisa dijalankan. Kemungkinan untuk yang ini atau pilihan yang kedua ini
kita lakukan mungkin ya selama waktu lah. Selama ini ya, dalam menghadapi suatu masalah pastinya kan ada langkah-langkah depan, mulai dari harus ngomong ya. Pernah nggak Pak jalan menghadapi masalah, langkah-langkahnya itu, langkah-langkah yang jenengan ambil itu seperti apa? Mulai dari jenengan mendengar masalah sampai akhirnya jenengan bisa menyelesaikan masalah, langkah-langkahnya gimana? Ya paling kita langkah-langkahnya ya dari satu permasalahan, kemudian kita observasi, kemudian kita kumpulkan data, kemudian setelah ada kita coba kita lihat datanya itu bagaimana, kemudian kita analisis datanya itu, kemudian setelah selesai analisis baru data itu akan kita aplikasikan untuk kita cari pemecahannya. Jadi setelah data komplit kita baru menentukan ini harusnya apa, ini apa, dan ini kapan dijalankan. Kalau hal seperti itu Pak, jenengan turun ke lapangan sendiri atau mungkin istilahnya orang kepercayaan jenengan yang jenengan minta untuk mencari? Ya kita serahkan ke guru. Saya mungkin sekedar kita nanti mengecek data apakah ini bisa atau tidak, apakah ini diobservasi bagaimana. Hanya saya serahkan ke guru, kemudian saya hanya sekedar membuktikan. Tidak ada khawatiran itu nanti data istilahnya hasil observasinya terjadi manipulasi atau gimana gitu Pak? Enggak. Oh, percaya kita percayakan. Kan juga data kan tidak begitu banyak, yang penting garis besarnya kelihatan. Sekiranya Pak, selama ini jenengan menghadapi masalah itu yang paling efektif untuk menyelesaikannya itu kira-kira menurut panjenengan apa Pak? Selama jadi pimpinan di sini, yang paling efektif? Kalau saya seringkali menyelesaikannya dengan diskusi sih ya. Diskusi gitu. Yang bermasalah atau dalam forum terbuka? Sementara yang bermasalah, kemudian kalau sifatnya keseluruhan, ya kita kadang-kadang kita bersama. Tapi kalau permasalahan itu menyangkut kelas atau menyangkut person, itu ya kita sendiri. Tapi tetap aja kita mencarikan yang. Kalau selama ini berarti Pak, efektifnya Pak Nova kan lebih memilih ke diskusi nih. Dalam prosesnya itu apakah istilahnya ada penolakan Pak? Pak A, Pak B? Ya kalau penolakan ada penolakan ada, tapi penolakan kita berdasarkan apa? Jadi Muhammadiyah punya data. Oh ini loh Pak, anak ini seperti ini. Nah itu bisa nggak kita terima? Jadi penolakan itu bagaimana? Tidak harus penolakan akhirnya kan terus kita tidak mau menerima, tapi kita tolakannya apa? Jadi ada dasarnya penolakannya. Kan diskusi tadi nih Pak. Terus ini Pak, masalah tantangan Pak. Nah, terutama tantangan untuk menghadapi masalah yang ada di sekolah ini. Mungkin Indonesia ini mungkin guru-guru yang lebih senior dari kita, nah, itu tantangannya apa Pak selama ini dengan menghadapi? Saya berarti sih Relatif ya Pak? relatif sih ya, dan teman-teman juga kayaknya lebih senang kalau kita diajak diskusi daripada istilahnya menggunakan yang lain. Mungkin merasa lebih diuangin ya? Iya, jadi lebih enak, malah lebih banyak istilahnya. Kalau saya unek-unek mungkin bisa keluar, jadi apa yang mengajar judulnya itu bisa teralirkan. Kalau misalkan ada permasalahan Pak, apakah menurut panjenengan ini langsung seketika itu harus diselesaikan, atau mungkin jenengan punya istilahnya hari-hari tertentu untuk membimbing guru atau karyawan di sini itu Pak? Biasanya kan mungkin hari Jumat saya harus melakukan briefing ke guru ini, atau mungkin setiap mendengar mendadak langsung jenengan ambil bersangkutan selesaikan seketika itu. Jadi kalau ada permasalahan yang pasti memang
ketika itu kalau memang ada permasalahan. Jadi kalau ada ya kita saja. Jadi seandainya permasalahan itu istilahnya bisa terselesaikan, sudah jalan. Prosedurnya apa? Kita akan langsung pemanggilan. Pemanggilan ya? Pemanggilan Kita panggil ke bapak guru yang bermasalah, yang bersangkutan, kita panggil, kita ajak diskusi dulu. prosedur pemanggilannya itu Pak, apakah lewat mungkin sekolah BPA sekolah atau lewat Lewatnya saya japri, paling tidak saya panggil langsung. Kadang saya datangi, kadang saya minta teman untuk menginfokan, untuk bisa turun, jadi kita bicara sendiri. Jadi kalau menurut panjenengan itu seketika itu harus diselesaikan dan cara prosedurnya kita panggil secara pribadi. Ini Pak, menurut panjenengan ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dan membantu Anda dalam menyelesaikan suatu masalah. Setelahnya mungkin ada seseorang yang menjadi rujukan panjenengan atau mungkin faktor-faktor lain yang sekiranya setelah ada masalah dengan menyelesaikan. Kalau saya sifatnya hanya sebagai teman-teman yang sudah pengalaman aja. Jadi kita saling sharing aja. Jadi sebelum ada permasalahan apa, kita ada satu masalah, karena tidak langsung. Jadi saya coba berkomunikasi ke beberapa teman untuk menginfokan. Kalau figur khusus Pak ada Pak? Belum ya? Intinya teman ini dijadikan Ya rujukan semua. rujukan semua ya. Tapi kalau misalkan figur Pak A, kalau ada masalah pokoknya ke Pak A, oh itu belum nggak ada ya? Belum. Ya ada, tapi kayaknya lebih kecenderungan masih ke arah saya. Kalau untuk panjenengan selama ini Pak, atau mungkin pemikiran ke depan, katakanlah idola lah atau figur lah, dengan cara jenengan ini atau menuju ke figur itu menurut panjenengan cocokan mana itu? Figur, oke, dan menyelesaikan dengan teman-teman sepergaulan lah, anggap aja nggak figur lah. Kalau saya lebih cenderung ke partner aja. Nah, jadi nggak bisa saya figur karena ya mungkin lingkungan ya beda. Kalau untuk panjenengan itu figur itu sosok seperti apa Pak? Yang sekiranya bisa panjenengan jadikan rujukan ke depannya kalau misalkan ada masalah kayak gitu. Kalau figur itu paling enggak kalau saya biasanya yang satu bisa ngomong, dia bisa ngomong. Yang kedua dia bisa komunikasi. Komunikasi ini bisa itu bukan berarti gimana ya? Ya bisa naik, bisa turun, istilahnya bisa guyon, bisa serius. Ini ya kalau saya jadi figur Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya Pak. Selama jenengan bukan ada masalah ya, tapi menyelesaikan masalah yang terjadi di panggung itu ini atau di aja sebelumnya, pengalaman atau hikmah apa yang pernah jenengan petik Pak? Mungkin saat hari siang ini dalam menyelesaikan masalah, malam hari nyesel, seharusnya seperti ini ya. Pernah enggak Pak itu Pak? belum. Karena permasalahan yang ada saya bicarakan langsung. Jadi kalau ada saya bicarakan langsung, kemudian cari pemecahan. Dan pemecahan itu kadang tidak bisa. Jadi dari teman-teman tanpa mereka. Jadi dari teman-teman sendiri ya? Iya, jadi kecenderungannya malah dari teman-teman. Jadi dari teman bagaimana? Oh ini, oh ya kita ambil kesimpulannya semua. Perkara itu. Jadi istilahnya saya kalau ada permasalahan kadang-kadang jadi moderator. Jadi bukan penentu keputusan. Nah, dari kejadian yang sering seperti itu Pak, pembelajaran apa yang bisa jenengan ambil Pak?
ya kita karena banyak teman, otomatis ya ayo bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan teman, bisa melihat bagaimana teman ini mau memberikan masukan. Jadi tidak harus, kalau saya tidak harus teman itu istilahnya kita khususkan, kita khususkan, tapi ada hal-hal tertentu memang dikhususkan, tapi tidak jadi khusus. Jadi kelihatan dengan katakan jadi figur, saya pun sementara ini belum bisa membuat saya jadi figur pun juga tidak bisa. Kemudian saya untuk seseorang jadi figur kadang-kadang belum bisa. Jadi saya pikirnya kamu nggak salah, saya tidak akan memfokuskan ke sana. Bahwa kayak tadi masalahan, monggo nggak bisa. Satu kata Pak, pesan dalam menghadapi masalah bagi kami yang masih muda ini untuk bisa jadi istilahnya bekal ke depannya Pak. Satu, dengarkan kata orang. Dengarkan kata orang. Dua, kita harus bisa diskusi. Ya. Kemudian yang ketiga, hargai siapapun yang terima kasih Pak Nova atas waktunya. Demikian wawancara kami dengan Pak Nova, Kepala SDN Panggung Kidul, Kecamatan Semarang Utara. Sekian dan terima kasih.